juga punya kandang untuk hewan peliharaannya ya. Selanjutnya, hewan diberi makan dan minuman secara teratur. Itu adalah sebuah bentuk merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu juga termasuk makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan minuman untuk dirawat. Selanjutnya yang ketiga itu ada dimandikan atau dibersihkan. Pasti kalian juga membersihkan atau memandikan hewannya secara teratur supaya hewan tetap sehat dan bersih. Nah, selanjutnya ada secara teratur memeriksa kesehatan hewan. Nah, yang memelihara hewan di rumahnya juga pasti melakukan ini, memeriksa kesehatan hewan. Seperti misalkan kalian memberikan vitamin, membawa hewan ke dokter hewan. Nah, kesehatan hewan itu juga perlu diperiksa dan perlu dijaga. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama, ada sifat tokoh dalam dongeng. Di dalam dongeng itu terdapat tokoh-tokoh pemain dalam dongeng. Kemudian ada sifatnya juga. Yang selanjutnya, ekspresi yang sesuai suasana dalam dongeng. Dalam menceritakan sebuah dongeng, kalian harus mengekspresikan cerita, alurnya, bagaimana cara tokoh itu berbicara. Selanjutnya, intonasi suara. Intonasi suara itu juga perlu diperhatikan supaya pendengar dongeng ini dapat merasakan atau dapat membayangkan cerita yang sedang kamu ceritakan. Selanjutnya, kejelasan artikulasi. Artikulasi itu juga penting supaya pendengar itu memahami makna atau maksud dari cerita yang dibacakan dan jelas. Selanjutnya, di sini ada contoh si kancil dan siput. Nah, di sini ibu akan memperagakan atau membacakan sebuah dongeng. Kalian bisa menyimak ibu dan kemudian setelah ibu menyimak, kalian bisa memperagakannya di rumah. Apa saja dongeng yang kamu punya. Nah, di sini ibu akan membacakan dongeng tentang si kancil dan si siput. Kalian bisa menyimak ya. Pada suatu hari di dalam hutan ada seekor kancil sedang berlari. Si kancil itu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. Nah, si kancil yang sombong meledek siput. Betapa lambatnya siput, betapa tak bisa cepatnya siput berjalan. Kemudian si kancil dengan sifat angkuhnya berbicara kepada siput. Siput, beranikah kau adu balap lari denganku? Dia tidak tahu. Dia tahu pasti siput akan menolak karena tak mungkin siput itu bisa melawan kancil. Nah, tetapi di luar dugaan si kancil, siput menerima tantangan kancil dan keduanya pun membuat suatu perjanjian, menentukan hari H keduanya untuk melakukan balap lari. Selanjutnya, si kancil sangat menantikan hari H perlombaan. Dan selama itu siput juga menyusun strategi bersama teman-temannya yang lainnya untuk berkumpul dan menceritakan strategi yang akan dilaksanakan tentang kancil kepada dirinya. Siput dan kawan-kawan siputnya yang lainnya berdiskusi untuk bisa menang dan mengalahkan kancil. Nah, di sini strateginya sepanjang tepi sungai, siput-siput itu berbaris rapi. Kemudian, jika kancil memanggil siput, maka siput yang ada di depannya, kancil harus menjawab begitu juga begitu sampai garis finish. Nah, akhirnya saat yang sangat dinanti-nantikan, hampir semua penghuni hutan datang untuk penontonnya. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start. Apa kalian sudah siap? Tanya pemimpin adu lari kepada kancil dan siput. Keduanya mengangguk. Mulai. Nah, keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari dengan kecepatan penuh dan setelah beberapa jauh, kancil mulai kecapean. Nafasnya mulai terengah-engah. Si kancil berhenti sejenak untuk istirahat sebentar. Dia pun memanggil siput. Put, siput, panggil si kancil kepada siput. Iya, aku di sini, sahut siput, bergerak dengan lamban di depan kancil. Si kancil kaget karena si siput sudah berada di depannya. Dia tidak jadi istirahat dan si kancil pun langsung bergegas lari kembali dengan sekuat tenaganya. Kancil pun merasa sangat lelah, mulai kehausan dan terengah-engah dengan nafasnya yang seperti hampir habis. Kancil berhenti dan kemudian memanggil siput kembali.
Si kancil mengira si siput itu berada di belakangnya, tapi di luar dugaan si kancil, si siput tetap menjawab di depan kancil karena itu memang strategi siput. Si kancil kembali berlari dan begitu seterusnya sampai si kancil kelelahan dan menyerah kepada siput. Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat kancil menyerah balap lari dengan siput. Akhirnya berkat strategi yang sukses, siput menang dan dalam lomba larinya. Nah, sekian dongeng dari yang sudah Ibu bacakan. Coba di dalam dongeng itu ada tokoh dalam cerita. Ya, tokoh dalam cerita ini adalah kancil dan siput. Nah, kemudian latar tempat dari dongeng ini yaitu di hutan. Kemudian apa sih pesan moral yang ada dalam dongeng ini? Yang pertama, tidak boleh meremehkan orang lain. Yang kedua, tidak boleh sombong. Dan yang ketiga, harus berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dari sini kita bisa lihat sifat dari tokoh dalam dongeng. Yang pertama, tadi siapa? Kancil. Nah, kancil itu sifatnya apa? Sombong. Dia menganggap bahwa siput itu tidak mampu mengalahkannya. Kemudian yang kedua, ada siput. Apa sifatnya siput? Sifat siput itu adalah dia bersungguh-sungguh bahwa mau membuktikan dia bisa daripada kancil. Dia bersungguh-sungguh, akhirnya dia bisa menang dengan strategi yang sudah disusun oleh teman-temannya. Nah, kalian dapat memperagakan cara membaca dongeng yang benar berdasarkan tontonan yang sudah Ibu buat membaca dongeng tadi. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang dongeng dan merawat hewan. Jangan lupa dipelajari supaya kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.